Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pengumuman resmi dari KPU terkait dengan hasil pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 hari ini. Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, KPU kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional untuk dua provinsi, yakni ada dua provinsi, Papua dan Papua Pegunungan. Hingga kini total ada 36 provinsi yang rampung. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Dan saat ini kami masih terhubung dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Ujang Komarudin. Selamat siang Pak Ujang, kita kembali membahas terkait dengan Sirekap tadi. Bahwa Sirekap ini menjadi polemik dan juga masih menjadi perdebatan dan sorotan di masyarakat. Anda tadi sempat mengatakan bahwa dilakukannya audit forensik. Nah, ini seperti apa? Dugaan-dugaan kecurangan dan juga dugaan-dugaan adanya penggelembungan suara yang Anda amati, terutama di masyarakat? Ya kan di media sosial, lalu di caleg-caleg gitu banyak yang komplain gitu. Ada pergeseran-pergeseran suara, lalu teman-teman media juga banyak yang mewawancari saya, menunjukkan bukti-bukti bahwa ada partai tertentu mendapatkan kenaikan suara, lalu juga ada caleg tertentu suaranya hilang, yang lain naik. Karena ini menjadi problem. Lalu juga ada PPK yang dilaporkan ke DKPP. Ini kan artinya di lapangan terjadi persoalan-persoalan yang betul-betul harus diselesaikan. Oleh karena itu ya dalam konteks kita membahas Sirekap ini ya bagaimanapun karena sudah terjadi ya sudah terlaksana, maka ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara tuntas kalau bahasa saya. Artinya ya kalau tidak ada kesalahan kan tidak perlu takut juga karena dalam konteks berdemokrasi kan semuanya harus serba transparan, harus ada kejujuran, harus juga mengungkap kebenaran, walaupun memang pahit. Nah, oleh karena itu tadi Sirekap sebagai alat bantu, mestinya sistemnya sudah firm gitu, mestinya sistemnya sudah kuat gitu, mestinya yang melakukan yang menjadi operator katakanlah dari Sirekap itu betul-betul sudah siap secara matang sehingga tidak muncul persoalan-persoalan seperti saat ini. Karena saat ini bukan hanya caleg yang dirugikan, bukan hanya peserta pemilu, bukan hanya partai politik, tetapi masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara benar atau secara utuh. Jadi agak sulit masyarakat akan kemana gitu mencari informasi terkait dengan tadi rekapitulasi perhitungan suara dari KPU tersebut. Oleh karena itu ini evaluasi besar ya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Ya walaupun memang dalam konteks tertentu ya bahwa ini tadi alat bantu bukan sebagai alat perhitungan resmi KPU, ya itu betul. Tetapi dalam konteks kita menjaga ya agar tadi masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang valid, yang benar, itu kan menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu. Oleh karena itu ya saya melihat bahwa kita semua dalam menjalani demokrasi ini kan harus serba transparan dan saya melihat kalau ada kekurangan kan mesti diperbaiki. Kalau ada yang bolong perlu dievaluasi, kalau ada yang kurang perlu ditambal. Nah, dalam konteks Sirekap kan ada di situ kekurangan, bolong, minus yang tentu harus diperbaiki untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang yang lebih baik. Begitu Bang Jono. Baik, Mbak Titi, untuk saat ini juga proses dari Sirekap ini sepertinya mundur, seperti situng di tahun 2014. Anda melihat juga seperti ini menjadi kemunduran dalam proses penghitungan suara dan juga rekapitulasi. Padahal Sirekap ini adalah sebagai alat bantu dan juga publikasi bagi publik. Nah, apakah proses ini yang tidak berjalan semestinya ini bisa dilaporkan ke DKPP dan menjadi sebuah pelanggaran etik yang akan diterima oleh KPU? Iya, tadi kan kita sudah sempat bahas ya bahwa ada aspek tidak profesional dan termasuk juga tidak akuntabel ketika merespon sebuah keluhan dari masyarakat. Dan setahu saya ada laporan memang yang sudah masuk ke Bawaslu dan juga ke DKPP. Tapi yang kita kurang banyak bahas sebenarnya fungsi pengawasan dari Bawaslu. Jadi Bawaslu memang sudah menulis rekomendasi ya ke KPU. Rekomendasinya adalah penghentian sementara konversi gambar menjadi angka. Tetapi C hasil tetap harus diupload. Nah, penghentian sementara itu dengan tujuan agar dilakukan perbaikan, bukan penghentian total. Nah, yang dilakukan oleh KPU kan berbeda.
Kalau kita kembalikan kepada peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, fungsi Sirekap tadi sudah disebut oleh Pak Arief Budiman, sarana publikasi, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Jadi kalau rekapitulasi suara, bukan hanya menurut saya sederhana mengupload C hasil, D hasil, tapi kan kita melihat rangkaian rekapitulasinya begitu. Lalu yang kedua adalah alat bantu di dalam rekapitulasi. Kalau kita baca peraturan KPU nomor 5, bahkan data dari Sirekap itulah yang ditampilkan ketika proses rekap di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Dia menjadi sumber yang ditampilkan. Nah, tetapi kan kemudian itu tidak bisa bekerja karena dia dihentikan. Dan mestinya kan tidak perlu sampai begitu. Saya setuju tadi, Sirekap ini adalah contoh ya di Pilkada 2020 di Nias. Biasanya Nias Selatan itu selalu persoalan soal data, akurasi data. Soal tukar tambah kurang perolehan suara. Tetapi karena ada Sirekap, dokumen C1 pada waktu itu, kalau sekarang C hasil, diunggah, kan para pemain suara ini nggak bisa bergerak. Karena data otentiknya itu berangkat dari C plano yang diunggah dan akhirnya persoalannya bergeser. Kalau di pilkada-pilkada sebelumnya di Nias Selatan itu soal akurasi hasil, validitas hasil, lalu kemudian menjadi soal penyalahgunaan program pemerintahan, politisasi birokrasi, lalu kemudian mutasi pejabat yang melanggar undang-undang. Jadi bergeser nih isunya. Kalau dulu isunya pada keabsahan hasil yang dihitung oleh KPU, kemudian menjadi isu kecurangan. Artinya kan penyelenggaranya bergeser, tidak lagi menjadi bagian dari persoalan. Nah, oleh karena itu saya kira, saya setuju ya, walaupun Sirekap ini ditempatkan sebagai tadi penunjang, tetapi dia tidak boleh dipersiapkan asal-asalan. Karena dalam mempersiapkan itu ada daya dukung negara berupa apa? Anggaran. Dan anggaran yang kemudian terbuang karena persiapan yang tidak cakap, karena kemudian profesionalisme penyelenggara yang bermasalah, itu dampaknya selain aspek etik, itu juga ada aspek kerugian keuangan negara. Selain tentu saja kerugian kita sebagai publik ya. Dan tadi dia meminimalisir kecurangan, Mas Juno. Jangan bayangkan saksi itu punya semua C hasil. Tidak semua partai punya C hasil. Caleg punya C hasil dan bisa mengakses C hasil dari saksi partai. Tidak semua caleg bisa mengakses C hasil dari saksi partai. Karena kadang-kadang saksi partai ini komitmennya bukan kepada partai, tapi komitmen pada siapa yang bayar. Kalau yang bayar adalah caleg nomor urut 1, ya dia kasih ke nomor urut 1. Nah, Sirekap nih menjadi jembatan hal-hal yang begitu. Jadi saya ada satu kasus di salah satu DPRD di tingkat kota, calegnya baru sadar suara dia dicurangi ketika dia berhasil mengunduh semua C hasil dan kemudian mendapatkan dukungan C hasil dari teman-teman beda partai. Tapi proses rekap di kota sudah selesai. Nah, ini kan tidak perlu terjadi kalau kemudian Sirekapnya paripurna bisa mengunggah 100% gitu. Baik, kita juga masih nanti akan membahas terkait dengan proses dari penghitungan ataupun rekapitulasi dari 2 provinsi terakhir yaitu Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Dan informasi terkini dari Breaking News Kompas TV akan kami hadirkan setelah jeda.